Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, maka orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syakirin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang mulia, para umarok, Bapak Camat, Bapak dan Ramil, Bapak Polsek dan jajarannya, Bapak Lurah, Bapak kepala lingkungan yang dimuliakan Allah SWT, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh-tokoh pemuda. Saya lihat ada kokam. Semoga Allah merahmati kamu semua. Ada pemuda Pancasila. Mana Pancasila? Kalau udah pemuda Pancasila mau ngaji, sebentar lagi NKRI menjadi negeri yang baldatun tholibatun warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, para santri, jangan ada yang berdiri, cari tempat duduk. Cari tempat duduk. Ceramah ini mungkin sejam lebih. Masih ada duduk tuh sebelah kanan, masih ada duduk. Jangan berdiri, kasihan lama. Anak-anak dipegang sama ibu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita mengadakan tabligh akbar untuk memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digelar Maulid Nabi. Seluruh dunia orang hari ini memperingati Maulid. Bahkan di Saudi Arabia pun yang sempat beberapa puluh tahun tidak ada peringatan Maulid, sekarang sudah diperingati juga. Dalam kitab Rihlah Battuta, perjalanan Ibnu Battuta keliling dunia sampai ke Sumatera, beliau sholat Jumat di kerajaan Samudra Pasai dengan rajanya yang bernama Malikul Zahid. Samudra Pasai itu di Aceh Tengah, gedung namanya sekarang daerahnya. Kuburan raja-rajanya ada di situ. Raja pertamanya namanya Malikus Saleh. Nama Melayunya Merah Silu. Merah Silu masuk Islam,
kemudian menulis surat ke khilafah Islam. Waktu itu khalifahnya di Mekah, Syarif Mekah. Khalifah Islamiyah waktu itu namanya Malikus Soleh, raja yang soleh. Maka beliau mengganti nama Merah Sindul serupa dengan namanya, Malikus Soleh. Inilah raja pertama Samudra Pasai di Kedung, Aceh Tenggara. Kemudian anaknya Malikus Zohir. Malikus Zohir inilah yang jumpa dengan Ibnu Battuta. Ibnu Battuta datang sana sholat Jumat dari istana jalan kaki, pulangnya naik gajah. Saya sudah beberapa kali ziarah ke sana ketika masih tinggal di Medan, karena setiap bulan saya dulu ceramah di mobil oil di Lok Sukon naik kapal terbang kecil. Ketika terjadi tsunami saya datang ke sana dari laut sampai ke gedung itu, tidak ada rumah dan tidak ada tiang listrik, habis semua disapu tsunami, tiang listrik pun ada, hilang. Ajaibnya begitu sampai di kuburan, komplek kuburan raja-raja Samudra Pasai, air tsunami itu membelok ke kanan, dan yang rusak pagarnya cuma satu tiang besi saja. Pagarnya nggak rusak, tapi tiang besi yang terakhir paling sebelah kiri kena tabrak pingpong. Namun kuburan itu sama sekali tidak tersentuh tsunami. Inilah Raja Sumatera yang soleh, yang tercatat namanya dari Merah Sindul jadi Malikus Soleh, diganti oleh Khalifah Islam waktu itu yang berpusat di Makkah Al-Mukarramah. Di dalam Sirah Battuta, perjalanan Ibnu Battuta dituliskan dalam kitabnya, kira-kira hampir 1000 halaman tebalnya. Beliau ketika sampai di Madinah pas hari Maulid, perempuan yang bicara, bulan Maulid beliau sudah sampai di Madinah dan di Makkah. Ketika itu orang memasang lampu sehingga malam hari di Madinah seperti siang hari, saking terangnya. Begitulah cara orang dulu merayakan bulan lahirnya Nabi SAW, yaitu bulan Rabiul Awal. Dan itu ditulis dalam sirah, dalam Rihlah Battuta. Kemudian ketika Saudi Arabia dikuasai oleh keluarga Ibnu Saud yang terkenal dengan paham Wahabinya, sempat dilarang Maulid Nabi secara terbuka. Tapi kalau kelompok-kelompok buat, seperti paman guru saya Sayyid Muhammad Alawi di Mekah itu setiap minggu buat Maulid, dan pemerintah Saudi tidak marah. Tidak seperti yang difitnahkan dengan orang bahwa siapa memperingati Maulid dibilang bid'ah ditangkap, tidak benar juga. Kadang-kadang informasi perlu disaring juga. Alhamdulillah 2 tahun ini saya melihat rekaman video Raja Salman, Raja Saudi, membacakan kitab Al-Barzanji. Itu beliau yang baca Maulid Nabi itu. Walamma tamma min hamli, beliau yang baca. Masya Allah, Raja Saudi yang baca. Dan tidak ada orang mengatakan Raja Salman itu bid'ah, tidak ada. Semua dia baca sekarang. Lengkaplah seluruh dunia sudah memperingati Maulid Nabi. Saya sudah jalan di 35 negara. Terakhir 36, yang ke-36 Papua Nugini. Orang semua seluruh dunia memperingati hari lahirnya Nabi. Tentu dengan berbagai-bagai macam variasi. Di Indonesia umumnya tabligh akbar seperti ini. Meskipun ada juga yang santunan anak yatim. Ada memperingati Maulid Nabi itu dengan mengunjungi panti jompo. Ada orang memperingati Maulid Nabi itu dengan seminar bagaimana sejarah Nabi. Ada orang memperingati Maulid Nabi itu dengan bersedekah pada orang-orang miskin.
Ada orang memperingati Maulid Nabi itu dengan membangun sebuah masjid di wilayah orang-orang Islam yang miskin-miskin. Jadi banyak variasinya. Dulu waktu saya kecil, saya membaca Al-Quran, dan saya sekolah di Muhammadiyah. Saya adalah anak didik Muhammadiyah sejak kecil sampai saya jadi guru 6 tahun di Muhammadiyah. Sejak tahun 80 sampai tahun 86 saya guru di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah. Selalu ikut penataran guru atas nama Muhammadiyah. Kami dulu di Muhammadiyah memperingati Maulid Nabi juga, cuman tidak pakai spanduk-spanduk gini, nggak pakai tenda-tenda begini. Dia tetap di masjid, dipanggil ustadz dari luar seperti ketua Muhammadiyah provinsi almarhum Bapak Endi Pani atau Bapak Kalimin Sunar, saya masih ingat ustadz-ustadznya, atau Bapak almarhum Tengku Arsi Gusti atau Bapak Sunario atau Bapak Kolonel Malik Syafi'i. Membaca Qurannya saya. Tetap diadakan peringatan Maulid, temanya, ceramahnya seperti yang kita buat hari ini. Meskipun tidak pakai perhiasan-perhiasan, masjidnya tidak dihias-hias. Nah itu tetap kita lakukan sebagai wujud tanda cinta kita kepada Nabi kita baginda Muhammad SAW. Alhamdulillah malam ini kita memperingati Maulid Nabi di masjid kita ini. Gagal sekali, saya nggak sangka di tengah sawahnya ada masjid. Ini cantik sekali, Masya Allah. Saya bahagia sekali sampai ke masjid ini. Suatu hari nanti kalau saya datang lagi ke Medan, saya mau sholat di sini. Mudah-mudahan masjid ini bisa kita makmurkan dan kita bisa bersatu di masjid. Perbedaan kecil-kecil jangan dibawa. Biarlah kita berbeda kecil-kecil dalam ranting-ranting agama, karena disitulah kekayaan Islam. Asal jangan berbeda dalam akidah. Akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh berbeda. Nggak boleh ada Syiah di sini. Nggak boleh ada Ahmadiyah di sini. Nggak ada boleh Mu'tazilah di sini. Di masjid ini kalau akidahnya wajib Ahlus Sunnah wal Jamaah. Soal mazhab-mazhab fikih berbeda-beda ranting-ranting, silakan aja lah. Disitulah kekayaan Islam. Ada yang habis sholat zikir, zikirnya kuat-kuat, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bagus lah dia zikir. Masa zikir nggak bagus? Ada yang zikirnya nggak boleh. Habis sholat dia qomat kawin aja. Kawan di sebelahnya, kau kenapa qomat kawin macam ikan mujair? Dia jawab, aku zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Masya Allah, bagus itu. Zikir begitu. Ada yang doa bunyi, ya Allah ampunkan dosaku ya Allah. Bagus lah, berdoa kok. Doa musuh ibadah. Doa itu otak ibadah. Habis sholat zikir subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar disuruh sama Nabi, hadisnya pun sahih. Ada yang doa bunyi, angkat tangan aja dia, air matanya aja bercucuran, nangis. Lalu dia pergi dikejar sama kawannya, kenapa kau nangis? Ya aku tadi doa terharu kali aku. Apa doamu? Udah 40 umurku belum kawin juga. Kenapa gak kau bunyikan? Malulah aku di tengah orang. Ya baguslah itu. Tak usah kita soal itu bertengkar. Ada yang doa angkat tangan, ada yang angkat tangan. Ya bagus. Yang penting dia berdoa. Berdoa ni astajib. Jika kamu berdoa, aku Allah akan mengabulkan, memustajabkan doamu. Ada yang sholat tangannya yuharrik,
Waktu tahiyat tuh goyang dari awal sampai habis, cekik 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 cekik. Hadisnya Sahih Abu Dawud dari Wa'il bin Hujrin. Biarlah yang kalian tangkap aku. Ada yang tahiyatnya itu goyangnya sekali aja isyarat saja. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu nggak goyang lagi sampai habis. Jangan kalian tangkap lah, kalian goyang-goyangkan begini. Hadisnya 20. Yang isyarat saja goyangnya itu hadisnya 20 sahih semua. Yang goyang dari awal sampai habis itu hadisnya 1 dari Abu Dawud, riwayatnya dari Wa'il bin Hujrin, sahih juga. Biar aja lah, nggak usah kita marah berantem gara-gara itu. Kecuali tahiyatnya jadinya begini, at-tahiyyatu barakatus sholawatu thayyibatu lillah. Kalau itu nggak ada dalilnya. Paham? Ini umat hari ini dibelah-belah gara-gara persoalan kecil, sementara persoalan besar terlupakan. Gara-gara kunut subuh berantem, sesat menyesatkan. Giliran selawat Nabi di gereja diam semua. Ada orang hari ini minta surga Firdaus di atas altar gereja, sedang perayaan Natal di atas podium gereja juga. Ilahilas tulil Firdausi Allah. Di belakangnya salib. Kurasa malaikat kepingin kali nekekin kepalanya. Yang begini-begini ini yang perlu diurus, karena ini berkenaan dengan akidah. Betul? Kalau urusan-urusan kecil, barang kecil urus masing-masing, barulah menjadi nanti bisa bersatu. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika di satu desa itu laki-laki dewasa sudah 40 dan 40 laki-laki itu sehat, tidak ada yang peka kupingnya, atau orang Jawa budak, normal semua. Kalau buta nggak ada masalah, kalau budak peka, nggak bisa mendengar, sehat semua 40 orang laki-laki dewasa di satu desa. Setelah 40, maka mereka wajib membuat sholat Jumat. Kalau dia mau buat Jumat, tentu dia wajib membuat sebuah masjid. Saya kira di desa kita ini, desa apa namanya ini? Medan Trio, lingkungan berapa ini? Dusun 13, kurasa ada 41 dusun ini. Dusun 13 ini ada 40 rumah nggak? Lebih. Maka wajiblah dibangun masjid. Tidak lagi hukumnya sunat, tapi wajib. Nabi baru membuat sholat Jumat itu setelah hijrah dari Mekah menuju perjalanan Madinah. Selama di Mekah 13 tahun Nabi tidak sholat Jumat. Bahkan sampai Isra Mi'raj terjadi, sampai malam Isra Mi'raj terjadi, Nabi itu hanya sholat 5 waktu saja, tidak sholat Jumat. Hanya sholat malam saja, tidak sholat 5 waktu. Maaf. Sampai Isra Mi'raj terjadi lebih 10 tahun, Nabi itu hanya sholat malam aja, tidak sholat 5 waktu. Ya ayyuhal muzzammil qumil lail illa qalila. Hai kamu yang berselimut tebal di malam hari, bangun buat sholat.
separuh malam atau lebih sedikit. Setiap malam Nabi wajib sholat malam selama lebih 10 tahun sampai Isra Mi'raj terjadi. Tidak ada sholat lain, sholat malam saja. Sahabat-sahabat juga sholat malam separuh malam sampai mata mereka bengkak dan kaki-kaki mereka itu seperti kikil-kikil kambing karena kelamaan berdiri, terasa betis kayak mau pecah. Separuh malam tahajud. Nah, ketika Isra dan Mi'raj terjadi, Nabi pergi dari Mekah Palestina, kemudian naik Buraq, naik lagi ke langit Sidratul Muntaha, kemudian dapat perintah sholat. Pulang dari situ Nabi sholat 5 waktu. Sholatnya diperintahkan di langit itu 5 waktu, tapi tidak disebut sholat apa. Nabi pulang terima sholat 5 waktu. Sampai di dunia Nabi tidak sholat subuh karena Nabi belum tahu sholat 5 waktu itu sholat apa saja. Jadi Nabi tidak sholat subuh. Menjelang sholat zuhur, malaikat Jibril datang memanggil Nabi dan dibawa ke Ka'bah. Maka di Masjidil Haram itulah Nabi diajak sholat oleh malaikat Jibril pertama kalinya. Malaikat Jibril jadi imam, Nabi jadi makmumnya berdua, 4 rakaat. Waktu itu tengah hari, bayang-bayang setebal tali sendal. Bayang-bayang setebal tali sendal, tipis kan. Kalau bayang-bayang belum muncul, belum waktu zuhur, makruh sholat waktu itu. Begitu bayang-bayang kita kelihatan sebesar setebal tali sendal, maka sudah masuk sholat zuhur. Nabi sholat zuhur dengan malaikat Jibril, imamnya Jibril alaihissalam, Nabi makmumnya 4 rakaat. Kemudian ketika matahari condong ke barat, bayang-bayang sama badan, sama panjang dengan aslinya. Anak-anakku dipegang, jangan dibiarkan dia main-main. Suruh dulu anak-anak itu. Ketika asar, malaikat Jibril datang lagi, bayang-bayang sama panjang dengan aslinya. Maka malaikat Jibril ajak lagi Nabi ke Ka'bah, sholat lagi di Masjidil Haram, makmumnya Nabi Muhammad, imamnya malaikat Jibril. Ketika matahari sempurna tenggelam, maghrib namanya, matahari telah ghurub, maghrib, maka malaikat Jibril ajak lagi Nabi sholat. Malaikat Jibril imamnya, malaikat Nabi Muhammad makmumnya 3 rakaat. Ketika syafaq merah hilang dari pandangan mata, syafaq merah itu gini, bumi ini bulat, mataharinya udah tenggelam, tapi cahayanya masih menembak ke langit. Nah, itu namanya maghrib. Begitu syafaq merah itu, sisa matahari yang nembak ke langit itu hilang dari langit, langit menjadi gelap, maka itu waktunya sholat isya. Dan Nabi jadi makmum 4 rakaat, imamnya tetap malaikat Jibril. Subuh ketika fajar shadiq muncul, Nabi dipanggil malaikat Jibril sholat lagi di Ka'bah, Masjidil Haram. Apa bedanya fajar shadiq dengan fajar kadzab? Fajar kadzab, fajar dusta. Ketika cahaya matahari belum muncul, mataharinya belum muncul, tapi cahayanya udah menembak ke langit, warnanya putih di langit, tapi putihnya itu lurus ke atas, vertikal ke atas, maka itu fajar dusta, belum waktu subuh. Ketika matahari yang masih belum muncul itu menembakkan cahayanya, dan cahayanya kena ke langit, menyebar secara horizontal dari barat sampai ke timur, serap begitu melebar dia, maka itu waktunya sholat subuh, namanya fajar shadiq, fajar benar. Nabi sholat
2 rakaat. Malaikat Jibril imamnya, Nabi makmum. Nah, hari kedua Nabi nunggu matahari setebal tali sendal, malaikat Jibril nggak datang. Ditunggu-tunggu sampai matahari menghasilkan bayangan sama aslinya, panjangnya dengan aslinya, yaitu waktu sholat asar hari pertama. Malaikat Jibril datang, ayo sholat. Maka sholat asar di hari kedua adalah waktunya waktu zuhur, di hari kedua waktunya waktu asar pada hari pertama. Nah, nunggu sholat asar ketika bayang-bayang 2 kali panjang badan. Jadi kalau badan kita 2 meter, panjangan bayang-bayang kita panjangnya 4 meter, berarti sholat asar hari kedua. Hari ketiga matahari tenggelam, malaikat Jibril datang sholat seperti hari pertama, tidak ada perubahan waktu. Tapi waktu isya hari kedua, syafaq merah hilang, Nabi nggak dipanggil. Tengah malam baru malaikat Jibril datang, ayo sholat isya. Setelah itu sholat subuh. Sholat subuh waktu matahari hampir terbit, sudah belum terbit tapi hampir terbit, jadi udah terang suasana, tapi matahari belum terbit, hampir terbit. Baru malaikat Jibril datang sholat subuh di hari kedua. Kemudian malaikat Jibril bersabda kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, waktu sholat 5 waktu itu yang diperintah Allah waktu Isra dan Mi'raj, waktunya berkisar hari pertama sampai hari kedua. Sekitar itulah waktu sholat yang ada yang disuruh kita mengerjakannya. Hari ketiga Nabi jadi imam terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Saudara yang mulia, tidak ada sholat Jumat hari itu. Tapi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi sampai di sebuah kampung Bani Salama, orang sebagian bilang Bani Salimah, 6 km dari kota Madinah. Nabi nginap di situ, tinggal di situ beberapa hari. Kemudian Nabi membuat masjid. Ini pertama kali Nabi membuat masjid. Masjid itu diberi nama Masjid Quba. Masjid apa? Quba. Dan disitulah Nabi pertama kali sholat Jumat di kampung Bani Salimah. Masjid Quba itulah pertama kali Nabi sholat Jumat. Di Masjid Haram Nabi tidak sholat Jumat. Dan yang hadir sholat Jumat bersama Rasulullah SAW itu 40 orang, laki-laki dewasa. Setelah itu Nabi pindah ke Madinah dan membuat masjid kedua, yaitu Masjid Nabawi. Tidak pernah Nabi sholat di bawah 40 orang jemaah sholatnya. Oleh karena itulah Imam Syafi'i mengambil hukum sholat Jumat wajib dilaksanakan ketika laki-laki sehat di kampung itu ada 40. Syarat sholat Jumat itu 40 laki-laki dewasa yang sehat. Imam Hambali mengambil hukum 50 orang laki-laki di satu kampung baru wajib Jumat. Jadi sholat Jumat itu menurut Imam Hambali 50 orang, syaratnya baru sah. Kita mazhab Syafi'i 40. Ini mesti dijaga ini. Mana tahu nanti ini dibuat Jumat belum? Mana tahu satu hari nanti terjadi sesuatu hal yang hadir nggak 40. Udah pernah terjadi waktu saya masih di Medan, TV baru satu, TV RI, hari Jumat diputar film perjuangan rakyat Banten, judulnya Lebak Membara. Filmnya 3 jam nggak tamat-tamat. Saya pulang dari Stabat harus khutbah di Jalan Pahlawan, masjid Jalan Pahlawan sana, Istiqomah namanya. Cepat-cepat saya pergi karena merasa hampir terlambat. Begitu saya sampai masjid Istiqomah segitu besarnya, 3 kali masjid ini masjid besar. Yang datang kurang dari 20. Sudah azan pertama, setan juga film itu ya. Kata orang tuh azan kedua tunggu dulu, saya tunggu dulu yang datang begini banyak, masjid begini besar kok. Akhirnya saya hitung dapat 40, baru saya suruh azan kedua, saya khutbah. Sebelum sholat saya hitung lagi, ternyata ada 60 orang.
biasanya 500, 600, hilang 90% gara-gara film Lebak Membara. Ini nanti abna negara yang main. Saya pun sholat, pulang saya ke Tanjung Sari, ternyata masjid Tanjung Sari kurang dari 20 yang sholat. Nah ini perlu saya ajarkan, kalau nanti di masjid ini yang hadir kurang dari 20, khutbah Jumat tetap dijalankan, tapi sholatnya sholat zuhur, bukan sholat Jumat, karena tidak cukup syarat untuk sholat Jumat kalau kurang dari 40.